Nama saya Aji Setiawan dari kelas 12 IP1. Di sini saya mengambil ketimpangan penghasilan. Ketimpangan penghasilan dipengaruhi oleh ketimpangan pendidikan juga. Orang yang berpendidikan rendah biasanya mendapatkan pekerjaan yang bersifat rendah dan kasar, serta penghasilannya cenderung kecil. Dan sebaliknya orang yang berpendidikan tinggi akan mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan keahlian di bidang pendidikan mereka dan mendapatkan gaji yang terbilang cukup tinggi. Makasih. Ketimpangan pekerjaan masih sering terjadi di lingkungan masyarakat. Ketimpangan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya yaitu karena minimnya jumlah lapangan pekerjaan. Namun juga bisa dipengaruhi oleh kurangnya keterampilan kerja yang tinggi, sehingga nilai tawar pekerjaan semakin menurun. Akibatnya banyak masyarakat yang tercatat sebagai pengangguran, yang juga bisa mengakibatkan nilai perekonomian yang semakin menurun dan berdampak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ica Afriska dari kelas 12 IPS 1 nomor absen 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang ketimpangan antara pemilik modal dan buruh. Berikut adalah pengertian disertai dampak negatif dan positifnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I know sometimes you might fall on your way. Throw your head up to get down when things don't fall into place. Mad at the world, yeah, I've been there before. Lost and confused and thinking that you can't take anymore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Zanul Alim dari kelas 12 P1 absen 6. Saya di sini akan membicarakan ketimpangan antara desa dan kota. Salah satunya yaitu pendidikan. Masyarakat kota sangat mudah untuk mengakses pendidikan yang berkualitas, sedangkan masyarakat pedesaan sangat susah untuk mengakses pendidikan yang sangat berkualitas karena terbatasnya infrastruktur dan jaringan komunikasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safira Ferenisa dari kelas 12 IPS 1 absen 7. Saya akan menjelaskan tentang ketimpangan sosial di bidang infrastruktur transportasi. Contohnya adalah di kota terdapat pesawat, sedangkan di desa terdapat perahu sampan. Nah, karena perbedaan itulah yang membedakan terjadinya ketimpangan tersebut. Terima kasih. Ini saya akan menjelaskan tentang ketimpangan antar wilayah dan subwilayah dengan konsentrasi ekonomi yang berpusat pada perkotaan. Pernahkah kita memperhatikan juga, umumnya di daerah perkotaan pasti banyak dibangun gedung-gedung yang dapat menunjang pertumbuhan ekonomi wilayahnya. Sebaliknya di daerah terpencil, sekolah dan rumah sakit pun masih sangat jarang ditemui. Nah, perbedaan-perbedaan ini merupakan contoh dari ketimpangan antar wilayah dan subwilayah sebagai akibat dari pembangunan ekonomi antar wilayah yang tidak merata. Hai, saya Tisa dari kelas 12 IPS 1 absen 9. Kali ini saya akan menjelaskan tentang ketimpangan sosial di bidang politik. Contohnya, antara si kaya dan si miskin. Namun hak mereka dibedakan oleh pemerintah. Kadang pemerintah menyalahgunakan kekuasaan mereka dalam membagi hak mereka. Contohnya, si kaya lebih mendapatkan perhatian dalam mendapat subsidi listrik, lalu mendapatkan bantuan BPJS. Akibat dari ketimpangan tersebut, muncullah konflik. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yulia Martika dari kelas 12 IPS 1 nomor absen 10. Kali ini saya akan membahas mengenai ketimpangan sosial dalam bidang pendidikan. Pendidikan menjadi hal yang sangat penting karena pendidikan dapat mensejahterakan kehidupan di masa yang akan datang. Namun sayangnya di Indonesia masih ada loh ketimpangan sosial dalam bidang pendidikan, seperti kesenjangan fasilitas dalam pendidikan dan kualitas pendidikan yang berbeda di setiap daerah-daerah. Dan faktor penyebab adanya ketimpangan sosial dalam bidang pendidikan ini adalah faktor lingkungan sekolah. Faktor lingkungan sekolah ini meliputi masyarakat dan lingkungan sekitarnya yang mendukung seorang anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang ketimpangan dalam pengembangan diri manusia. Ketimpangan dalam pengembangan diri manusia merupakan faktor internal yang berasal dari diri sendiri. Contohnya seperti 1. Perasaan malas, 2. Sifat mudah menyerah, 3. Sombong. Ketimpangan tersebut biasanya terbentuk sebagai akibat perbedaan pola pikir dan tingkat pendidikan individu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Isabina Sulandini dari 12 IPS 1 absen 12. Indonesia sendiri kurang memberikan layanan kesehatan yang baik bagi warga-warganya yang ada di daerah pelosok, terutama di daerah Papua Barat. Dengan kurangnya fasilitas atau kualitas yang kurang memadai dalam rumah sakit yang ada di pelosok-pelosok desa akan membuat banyak menyebar penyakit-penyakit yang membahayakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepemilikan aset di antara badan-badan usaha di Indonesia masih sangat terpusat pada usaha skala besar, terutama di BUMN. Padahal, sebagian besar tenaga kerja Indonesia bekerja di UMKM. Tentunya ketimpangan ini menyebabkan usaha-usaha kecil dan menengah sulit untuk berkembang. Seperti pada gambar di atas, banyak UMKM yang gulung tikar karena tidak ada modal dan aset. Terima kasih. Status sosial. Stigma sosial
menimbulkan status sosial yang mendiskriminasikan pihak tertentu. Misal, orang berpakaian rapi akan dihormati, sedangkan orang yang berpakaian sederhana atau urakan akan dianggap sebagai orang yang hina. Padahal, baik tidaknya seseorang dinilai dari perilakunya, bukan pakaiannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safira Nindya dari kelas 12 IPS 1 nomor absen 17. Ketimpangan sosial dalam persebaran penduduk yang akan menimbulkan persoalan-persoalan baru, yaitu perbedaan produktivitas masyarakat yang akan menimbulkan kesenjangan sosial dan perbedaan perkembangan wilayah. Makasih. Apa? Jumlah pengangguran di Indonesia sudah lebih dari 9 juta orang. Apa ini yang disebut ketimpangan kesempatan? Betul sekali. Ketimpangan kesempatan terjadi karena seseorang yang seharusnya berhak mendapatkan kesempatan yang sama dengan orang lain, namun hal ini sulit terjadi. Penyebabnya pun bermacam-macam, bisa karena kesulitan ekonomi, maupun keterbatasan fasilitas, maupun karena kalah bersaing. Ketimpangan kesempatan tak hanya dalam bidang ketenagakerjaan saja, bisa juga dalam bidang pendidikan, fasilitas kesehatan, maupun pelayanan masyarakat. Ketimpangan sosial pada fasilitas umum yang terjadi di Indonesia. Salah satu contoh, Jembatan Suramadu dengan Jembatan Sasak Godang. Ketimpangan ini dapat dilihat dari bahan baku pembuatan jembatan. Jembatan Suramadu menggunakan beton, sedangkan Jembatan Sasak Godang hanya menggunakan kayu. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor, di antaranya kondisi alam topografi Indonesia yang kasar dan sulit untuk dijangkau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Rahmayani dari kelas 12 IPS 1 absen 20. Di sini saya akan menjelaskan salah satu ketimpangan sosial, yaitu ketimpangan gender. Ketimpangan gender terjadi apabila terdapat ketidaksamaan hak dan perlakuan antara laki-laki dan perempuan, baik itu dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat maupun bernegara. Ketimpangan ini bisa dilihat dari ketimpangan sosial yang terjadi antara perumahan dan perkampungan. Perumahan memiliki sistem drainase, air bersih, peraturan tata letak, dan keamanan sudah tertata, dicetak birunya developer. Sedangkan perkampungan membangun rumah sesuai keinginan masing-masing dan pemilik rumah. Sebagai perlakuan yang sesuai dengan hak dan kewajiban yang diterima seseorang. Namun saat ini masih banyak perlakuan diskriminatif, terutama pada perempuan, seperti adanya kekerasan terhadap perempuan berupa kekerasan fisik dan mental, lalu menomorduakan perempuan dalam bidang pekerjaan. Upaya mengatasinya adalah dengan mengakhiri diskriminasi terhadap perempuan. Kondisi demografis. Perbedaan jumlah penduduk di desa dan kota yang menyebabkan perbedaan produktivitas masyarakat kedua wilayah tersebut sehingga menimbulkan ketimpangan sosial. Kondisi geografis. Daerah dataran rendah lebih mudah dibangun infrastruktur ataupun lahan perindustrian, sedangkan daerah dataran tinggi terkendala oleh bentang alam yang menanjak dan tidak rata, maka dari itu hal ini dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian. Could you find a way to let me down slowly? A little sympathy, I hope you can show me. If you wanna go, then I'll be so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly. Let me down, down, let me down, down, let me down, let me down, down, let me down, down, let me down. If you wanna go, then